Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, Masya Allah, berkat doa ayahanda bunda semuanya, kami selesai melaksanakan ibadah haji pada tahun ini bersama dengan rombongan kami. Jumlahnya sekitar 70-an, Alhamdulillah, dalam keadaan sehat semuanya dan kembali dalam keadaan selamat, Alhamdulillah. Mohon doanya mudah-mudahan hajinya mabrur. Juga bunda ayahanda yang sudah melaksanakan ibadah haji semuanya semoga hajinya mabrur. Yang belum melaksanakan haji atau umroh semoga Allah mudahkan berangkat ke sana. Insya Allah semuanya dapat berangkat. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, walaupun kita selalu berangkat ataupun ayahanda bunda pernah berangkat ke sana, tapi tidak ada kata-kata bosan berangkat ke kota Mekah ataupun Madinah. Iya, malah yang sudah berangkat pengen berangkat lagi. Itu sudah terbiasa. Namun yang ingin kita bahas, rindu kita ke Ka'bah dan ke Madinah itu tidak akan pernah putus. Tidak akan pernah putus. Maka malam ini kita bahas, ataupun rindu kami, ataupun kami selalu merindukan Mekah dan Madinah, rindu dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Kenapa ya? Dan apa sih hebatnya dua tanah ini? Sehingga kita ini ingin sekali datang ke sana. Bila perlu, mungkin setiap bulan kita datang ke sana. Subhanallah. Walaupun dengan berbagai macam situasi, apakah kena progresif lah, menjadi setiap berangkat yang kurang 5 tahun kena 7 juta, ada aja yang berangkat. Subhanallah. Dan luar biasa, apa sih yang sebenarnya hal yang seperti ini? Mari kita bahas sedikit-sedikit insya Allah. Ya. Pertama yang ingin disampaikan, kota Mekah itu memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, Madinah pun dipilih. Mungkin di antara ibu bapak bertanya, kenapa ya yang dijadikan ada Ka'bah di sana, Madinah itu tempat Rasul hijrah, kenapa gitu Rasul hijrahnya nggak ke Indonesia gitu? Apalagi nggak ke Depok gitu misalnya. Apalagi ke Tasikmalaya misalnya gitu. Ataupun Rasul lahirnya itu di Jakarta gitu. Atau di ibu kota baru gitu nanti gitu. Di mana? Kenapa nggak di situ? Kenapa gitu? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin akan selalu ditanyakan. Itu pertanyaan kenapa Mekah, kenapa Madinah. Bahkan ujung-ujungnya kenapa hari 7 hari. Kenapa Jumat paling mulia. Kenapa Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Kenapa di bulan yang paling mulia ada hari yang paling mulia 10 akhir Ramadannya. Di 10 akhir Ramadannya, kenapa ada malam yang paling mulia, Lailatul Qadarnya. Dari sekian ratus ribu nabi, ternyata hanya 25 yang dipilih dari 25. Kenapa harus ala ulul azmi? Dari ulul azmi, kenapa harus Nabi Muhammad satu orang? Selalu kita tanya, kenapa gitu ya. Nah jawabannya hal seperti itu biar lebih enak. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah menjawab semuanya, iya, dengan mengatakan kata-katanya. Surat Al-Qasas ini ada di ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Artinya apa? Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan Tuhanmu yang telah menciptakan segala-galanya, maka Tuhanmu lah yang memberikan keutamaan dari apa yang diciptakannya. Maksudnya apa? Allah yang menciptakan, maka Allah yang mengatur, maka Allah yang memilih. Udah terserah. Kalau mengatakan, kenapa harus Ramadan yang paling mulia di antara 12 bulan? Kan Allah yang menciptakan, maka terserah Allah yang memilih. Iya, kenapa kita jadi orang Indonesia? Allah menciptakan, ya Allah memilih. Tapi apapun yang Allah pilih itu pasti baik buat kita. Dan ulangi lagi, kenapa harus Mekah dipilih? Ya Allah yang menciptakan, maka Allah yang memilih. Nggak usah jauh-jauh. Kita ini dipilih oleh Allah bukan hanya sekedar manusia diciptakan, tapi kita diciptakan oleh Allah menjadi orang beriman.
Sekarang kalau saya tanya, punten sama bunda, ayahanda, ada nggak orang lebih pintar dari kita tapi tidak beriman? Ada nggak? Ada nggak orang lebih kaya dari kita tapi tidak beriman? Ada nggak? Banyak. Iya, ada nggak orang yang paling tinggi jabatannya juga tapi tidak beriman? Ada nggak kira-kira? Banyak. Nah, kita jangan berpikir dengan mengatakan, kenapa ya Allah ini kok dia padahal pinter, padahal baik, tapi nggak beriman ya? Bahkan akhirnya akan berpikir mengatakan, Allah ini tega, nggak adil nih. Kalau Allah Maha Pengasih Penyayang, kenapa semuanya nggak dimasukin ke surga aja? Kenapa harus buat neraka? Kenapa dia tidak dikasih iman? Kenapa dia tidak dikasih hidayah? Sementara saya dikasih hidayah. Kenapa? Punten. Ibu bapak jangan terlalu sibuk memikirkan kenapa tidak dikasih hidayah dia. Kenapa tidak dikasih iman dia. Jawabannya apa? Yang paling keren adalah, alhamdulillah saya tidak seperti mereka ya. Tapi alhamdulillah saya dapat hidayah ya. Syukuri apa yang ada dan jaga hidayahnya. Jangan seperti mereka. Jadi daripada memikirkan orang lain, lebih baik sibuk kita bersyukur terhadap Allah memilih kita menjadi orang yang beriman. Kalau saya tanya, kenapa ibu bapak dipilih oleh Allah jadi orang beriman? Jawabannya apa? Karena Allah menciptakan, Allah memilih. Dan ternyata kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk apa? Dicintai, jadi orang beriman. Syukuri itu. Jangan sibuk memikirkan, nggak adil Allah. Kok Allah begini? Bukan begitu, tapi berpikirlah, syukurlah kita menjadi orang beriman. Maka Ibnu Taimiyah, kalau melihat orang melakukan maksiat, yang pertama kali ketika melihat orang maksiat, misalnya kita lagi di jalan, lagi di mana, melihat orang maksiat, yang pertama kali kita ucapkan apa? Pertama kali apa? Ngelihat, aduh itu mabok, misalnya. Aduh itu jalan, oratnya dilihat-liatin. Pertama lihat apa? Pertama bilang, alhamdulillah saya tidak seperti dia. Bukan alhamdulillah dia mabok, bukan gitu. Alhamdulillah dia ngebungkak aurat, bukan gitu. Tapi apa? Alhamdulillah saya tidak seperti dia. Alhamdulillah saya tidak seperti dia. Itu pertama itu. Alhamdulillah. Jadi syukur dulu apa yang terjadi kepada diri kita. Ya Allah, saya mah sekolah SD aja nggak tamat misalnya. Iya. Tapi apa? Tapi saya punya iman. Allah yang kasih. Jadi ketika apapun yang nampak di depan kita maksiat, tidak ada kebencian kepada mereka. Tidak. Islam itu tidak mengajarkan kebencian. Tidak. Jangan begitu ngeliat orang maksiat, neraka. Bukan begitu. Ini neraka, ini calon neraka. Tidak. Justru kita katakan yang pertama kali apa? Alhamdulillah saya tidak seperti dia. Yang kedua apa? Benci? Bukan. Yang kedua, doakan. Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Subhanallah. Dan punten, doa yang paling mustajab itu adalah doa yang disertakan dengan cinta kepada orang yang didoakannya. Didoakan tapi benci ya susah. Makanya, punten, kenapa Rasulullah dakwahnya berhasil? Karena dengan cinta. Apakah Rasulullah habis berdakwah tidak berdoa sama orang yang didakwahinya? Berdoa. Lalu apa? Dengan cinta. Contoh Umar bin Khattab yang pernah saya sampaikan. Masuk Islamnya karena doa Rasulullah juga kan? Karena doanya disertai dengan cinta. Yang ketiganya apa? Kalau mampu, ajak dia untuk melakukan kebaikan, meninggalkan maksiat itu. Itu dia. Jadi 3 poin. Kalau ngelihat maksiat pertama kali apa? Alhamdulillah saya tidak seperti dia. Yang kedua apa? Doakan dia. Ketiga apa? Ajak dia. Atau ajak dia, doakan dia. Terserah. Kadang-kadang mau ngajak, nggak kenal gimana ya. Nanti marah. Apalagi gede-gede yang diajaknya. Saya kecil-kecil. Begitu saya ajak, nanti ditampol kan bingung. Udah saya doain aja lah. Daripada bingung nanti. Paling tidak begitu. Nah pun berarti kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman. Nah, Makkah, Madinah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makkah, Madinah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan dari sejarah ini, namun tidak apa-apa untuk mengulang sedikit saja. Iya, maka kenapa harus Makkah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan, maka Allah yang memilih. Memilih apa? Mau disimpan di mana ini, mau diangkat di mana ini, mau dijadikan apa dia, sebagai apa dia. Allah menciptakan, maka Allah memilih. Lalu kita apa? Bersyukur. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan kita dan dipilih kita menjadi orang yang beriman. Mantap, itu yang orang beriman, itu luar biasa. Iya, lanjutkan. Maka Makkah ini, Masya Allah dalam Al-Quran sering diucapkan. Bahkan ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala kita tahu yang dikatakan la uqsimu bihadzal balad. Masya Allah. Jadi Makkah ini jadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sesuatu yang dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berarti sesuatu yang berharga, sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa.
La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Ini adalah Makkah para ulama. Bahkan ada lagi, ya, ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala kalimatnya wa hadzal baladil amin. Surat apa itu ya? Wahadal balad atin, ya Ustaz yang jawab ya. Kalau yang lain mungkin wahadal apa itu, sering sih familiar. Wahadal baladil amin, tapi apa itu? Apa? Ternyata sudah apa? Atin. Atin, tahu atin? Sampingnya atin ya. Watini wazaitun. Wa turi sinina. Wahadal baladil amin. Baladul amin, balad yang penuh dengan aman. Masya Allah. Jadi kalau dibilang, punten, kita lihat keutamaannya dulu. Oh ternyata Mekah tuh begitu ya. Al-Quran ataupun mengatakan Mekah dipilih oleh Allah. Masya Allah. Madinah dipilih oleh Allah. Lalu selanjutnya Mekah dikatakan Baladul Amin. Iya. Tapi selanjutnya lagi kita tanya. Mungkin sampai hari ini ibu bapak lupa jawabannya. Kalau saya tanya sama ibu bapak. Ibu bapak kangen Mekah nggak? Rindu Ka'bah juga ya? Madinah juga ya? Punten. Sejak kapan ibu bapak kangen Mekah? Sejak kapan? Saat balik ya, langsung kangen lagi. Balik haji maksudnya. Balik haji, ya, sejak balik haji kangen lagi. Bisa itu, nanti ada dalil menunjukkan itu. Satu lagi. Tapi awalnya, kalau nggak ada kangen, nggak mungkin ada yang berangkat mau melaksanakan ibadah haji. Nggak mau umroh. Begitu nih, ada hadiah umroh, ada hadiah haji. Bahagianya luar biasa. Bahkan ada orang yang nabung, pengen apa? Pengen haji, pengen umroh. Duit sudah terkumpul, padahal dia bisa beli mobil. Padahal dia bisa beli motor. Tapi dia lakukan apa? Umroh. Berarti ada kangen di situ kan? Padahal belum ketemu Mekah, belum lihat Ka'bah kan? Pertanyaannya, belum pernah Mekah. Pertanyaannya, ini pertanyaan mendasar. Sampai yang belum haji pun, yang belum umroh pun, kalau ditanya mau ke Mekah nggak, jawabannya apa? Mau. Sampai berapa banyak orang ketika dikasih kesempatan umroh atau haji dia sujud syukur. Ini pertanyaan, ulangi lagi. Sejak kapan kita ada rasa cinta ke Mekah ini? Sejak beriman, sejak lahir. Jauh lagi sejak lahir, Masya Allah. Bagus. Belum ada apa-apanya kalau dijawab sejak lahir. Saya pernah terangkan ini insya Allah. Tapi mungkin lupa. Atau mungkin saya juga belum menerangkan. Lupa saya juga, iya. Belum aja biar aman. Belum, ya. Lihat Bunda ya. Sejak kapan rasa cinta itu ada ya? Ini saya ulangi sedikit saja. Ibu masih ingat ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam. Masih ingat ya? Dipanggil malaikat. Kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Masih ingat ya? Aku ingin ciptakan di muka bumi ini khalifah. Lalu malaikat menjawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk di bumi sebagai khalifah seperti jin? Karena sebelum manusia, jin dulu di bumi ini, ngatur bumi ini. Tapi jin ini nggak beres, 1000 tahun cak-cakan bumi ini. Jadi sebelum manusia ngurus bumi ini, jin dikasih kesempatan oleh Allah. Hai jin. Jadi pertama Allah ciptakan malaikat. Yang kedua iblis. Yang ketiga jin. Jin, kamu hidup di bumi ya. Beresin bumi ya. Atur bumi ya. Jin 1000 tahun boro-boro beres, acak-acakan. Saling fitnah, perang, saling bunuh. Jin itu. Akhirnya Allah katakan, jin kamu nggak bisa jadi apa? Khalifah. Kamu tetap tinggal di bumi, tapi kamu sudah tidak lagi jadi khalifah. Tidak lagi ngatur bumi. Sudah. Iblis baru mikir dong. Wah, kalau jin nggak dijadikan khalifah, berarti sekarang siapa dong? Aku, kata siapa? Kata iblis, manusia belum diciptakan. Kenapa? Aku kan seniornya jin. Kata iblis, aku nih yang pantas ini. Udah apa ya? Udah pede duluan dia mau jadi khalifah. Ternyata bukan iblis yang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Tapi siapa? Manusia. Maka disitulah mulainya iblis iri itu di situ. Mulainya iblis marah, mulainya iblis nggak senang kepada Adam, ya di situ. Pertanyaannya, apa hebatnya Adam? Kenapa dia yang harus jadi khalifah, bukan aku? Itu loh pertama kalinya. Jadi kalau ditanya awal mulanya gitu, tapi saya tidak menyampaikan tentang masalah ini. Namun jelas lihat tentang Ka'bahnya. Iya.
tentang Ka'bahnya karena berkaitan dengan hal yang luar biasa. Setelah itu malaikat bilang, "Ya Allah, apakah kau akan ciptakan makhluk di bumi ini, Khalifah, seperti apa? Jin yang baru saja hancurin, berantakan, saling mengadu domba semuanya." Lalu Allah jawab dengan tegas saja. Apa Allah katakan? "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Jawaban Allah tidak begini. "Enggak, malaikat. Aku ciptakan manusia lain dengan jin." Allah nggak panjang-panjang jawabannya. "Enggak, malaikat. Aku ingin ciptakan manusia itu lain dengan jin. Manusia itu bentuknya..." Enggak, malaikat. Allah nggak jawab panjang-panjang. Allah cuma pendek. Ketika, "Ya Allah, apakah engkau akan ciptakan makhluk di bumi ini? Yang mana makhluk itu akan berkelahi, saling membunuh, saling fitnah, yusfiku dima." Seperti apa? Seperti apa? Jin. Allah jawabannya pendek. Apa kata Allah? "Aku lebih tahu daripada kamu." Pendek, mantap, tajam. "Aku lebih tahu daripada kamu." Waduh. Jadi kalau ibu bapak diprotes sama anak atau seorang pimpinan, diprotes oleh bawahannya, "Kenapa Pak Direktur harus begini buatnya? Kenapa Pak harus begini?" Atau anak, "Kenapa Mah catnya begini rumah? Kenapa karpetnya begini? Kenapa lampunya begini Mah?" Bapak ibu jawab nggak usah panjang-panjang. "Aku lebih tahu daripada kamu." Nah, selesai itu. Nggak usah panjang-panjang. "Aku lebih tahu daripada kamu." Udah tuntas. "Pak, kenapa harus mobil gini Pak? Ini kan gini Pak." "Aku lebih tahu daripada kamu." Udah selesai. Kadang-kadang kalau lagi haji, baru datang ke Mekah, masih aja protes kepada para penyelenggara itu biasa. "Ini kurang gini penyelenggaraan, ke aturan begini, aturan begini, aturan begini. Seharusnya begini, seharusnya." Lagi haji ngatur sama para petugas. Padahal para petugas lebih tahu daripada yang haji itu. Dia kan lebih tahu situasi, keadaan, bagaimana, cuaca, semuanya itu. Kadang-kadang, wah, langsung seharusnya begini, seharusnya begini, seharusnya begini. Makanya kalau ditanya seharusnya begini, seharusnya begini, kasih tahu, "Aku lebih tahu daripada Bapak." Udah selesai. Iya. Jadi kalau Bapak segala macamnya ditanya, jawabannya pendek. Allah jawab kepada malaikat, bagaimana jawabannya? "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu daripada kamu. Tapi, punten ibu bapak, kalau jawaban "Inni a'lamu ma la ta'lamun," aku lebih tahu daripada kamu, ada marah nggak di situ? Ada marah. Iya. Kalau sombong Allah pantas. Kalau kita mah nggak pantas ya. Tapi Allah, ya ada rasa sombongnya, nggak ada masalah. "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Allah, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Allah pantas seperti itu. Iya, Allah ini luar biasa. Tapi punten. Tapi ada rasa kesal nggak kira-kira kalau dijawab begitu? "Aku lebih tahu daripada kamu," gitu ya. Tapi malaikat merasa itu. Malaikat merasa, aduh, Allah marah nih. Maka malaikat langsung memutari arasy Allah Subhanahu wa taala. Itu mula-mulanya itu. Memutari arasy Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat ditanya, "Hai malaikat, apa yang kamu kerjakan?" Malaikat menjawab, "Aku memutari arasy-Mu ya Allah." "Untuk apa?" "Aku merasa berdosa." "Karena apa?" "Melakukan sok tahu dengan ucapan yang aku ucapkan tadi." Subhanallah. Lalu apa? Allah katakan, "Wahai malaikat, makhluk yang aku ciptakan di bumi adalah makhluk yang suka berbuat salah." Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, ya, kalimat "Ya ibadi, antum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an." Kamu ini siang malam hobinya maksiat. Kamu ini, kata Allah, kalian ini wahai manusia senangnya berbuat salah. Siang berbuat salah, malam berbuat salah. Tapi ingat, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Tapi aku mengampuni dosa kalian. Asal kalian minta ampun. Fastaghfiruni astaghfir lakum. Minta ampun padaku, aghfir lakum. Aku akan ampuni kalian. Nah, punten. Allah jawab, malaikat, "Aku ini ingin ciptakan di muka bumi ini makhluk yang suka berbuat salah. Tapi, iya, aku senang dengan apa yang kau lakukan. Aku Maha Pengampun. Maka tolong buatkan rumahku di muka bumi ini tempat manusia hidup. Untuk apa? Untuk berbondong-bondong manusia datang ke sana minta ampun kepada aku." Bisa dipahami ya? Maka punten, saat bicara dengan malaikat Allah ini, langsung di Baitul Ma'mur ini malaikat turun ke bawah tanpa pilih-pilih tempat mana, jatuhlah Makkah. Maka yang pertama kali mendirikan pondasi Ka'bah itu siapa? Malaikat. Pondasi Ka'bah didirikan oleh malaikat. Jadilah Ka'bah. Pondasinya dibuat oleh siapa? Malaikat. Masya Allah. Malaikat yang pertama kali mendirikan pondasi Ka'bah, ayah dan bunda. Jadilah. Masya Allah. Setelah itu Allah katakan, "Wahai malaikat, tawaf di arasku, tawaf di bawah sama saja." Maka sampai hari ini pastikan
di Ka'bah itu selalu ada tawaf malaikat itu. Kenapa? Karena malaikat banyak yang tawaf. Mau tawaf di bawah, mau tawaf di atas sama saja. Berarti Ka'bah ini adalah bangunan rumah Allah yang pertama kali yang ada di bumi. Tapi uniknya Al-Quran mengatakan, camkan baik-baik. Surah Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Bakkah, tidak Makkah, tapi Bakkah. Iya. Kenapa Bakkah jadi Makkah? Sekarang kalau jamaah haji ditanya dengan mengatakan, kapan ke Bakkah? Kami Bakkah, Makkah. Pasti bilang gitu. Padahal Al-Quran bilang apa? Bakkah. Kok jadi Makkah? Karena apa? Singkat saja bahasanya. Saya tidak perpanjang. Punten, dalam bahasa Arab itu ada huruf yang grup-grupan. Jadi huruf ini misalnya huruf halqi, ya, huruf syajariyah, huruf yang shin seperti itu. Ada huruf syafatain ataupun dengan dua bibir ini. Ba sama ma, ba sama mim itu satu apa? Satu geng, satu keluarga, ya. Coba nyebut ba sama nyebut ma sama nggak? Nyebut ba nggak usah ketemu ini bibirnya, bisa nggak? Coba nyebut ba jangan ketemu ini. Nggak bisa. Ma bisa nggak jangan ketemu? Nggak bisa. Maka ba sama ma adik kakak. Ba boleh pindah ke ma boleh pindah ke ba. Begitulah kira-kira. Jadi ketika dibilang Bakkah, Makkah. Emang kalau Al-Quran bilangnya Bakkah. Lihat apa artinya Bakkah? Bakkah artinya apa Bakkah? Bakkah itu artinya Makkah, namanya Bakkah, Makkah. Tapi awal mula namanya apa? Bakkah. Kenapa Bakkah? Bakkah ini aslinya dari bahasa punten. Arabnya adalah bakiya yabki. Iya. Apa artinya? Nangis. Bakiya yabki. Bakiya itu nangis. Ana abki, saya nangis. Bakkah artinya min kathrati bakkain atau kathratul bakkaun. Artinya Bakkah itu terlalu banyak orang yang meneteskan air mata. Itu artinya Bakkah. Itu artinya apa? Bakkah. Jadi Bakkah dalam bahasa Arab artinya adalah terlalu banyak orang yang menangis di situ, maka namanya Bakkah. Coba datang ke sana. Pada nangis nggak? Nangis. Maka dikatakan Bakkah. Kalau bahasa terjemah nih. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali dibangun ada di tempat di mana orang banyak menangis di situ. Dan tempat itu penuh dengan berkah. Itu Bakkah artinya. Bisa dipahami ya? Bakkah. Lalu Bakkah juga diartikan dalam bahasa Arab izdihamah. Izdihamah itu berdesak-desakan. Coba kalau sekarang lagi haji, gimana? Izdiham itu zahmah. Apa artinya? Macet, padat sekali. Maka dikatakan, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun, rumahku atau rumah Allah di muka bumi ini ada di tempat yang berdesak-desakan. Jadi Bakkah itu artinya ada berapa? Dua. Satu apa? Banyak yang menangis. Dua artinya apa? Berdesak-desakan. Itulah artinya Bakkah. Masya Allah. Itu artinya Bakkah. Bakkah itu artinya dua. Satu adalah banyak menangis. Kedua, berdesak-desakan. Berdirilah. Nah, punten. Maka, kalau cocok sekarang ini banyak orang menangis. Rindu ke Ka'bah. Ingin ke Ka'bah. Neteskan air matanya. Subhanallah. Nanti kita akan lebih bahas lanjut lagi di nomor 2 ayatnya. Yang keduanya tadi, Bakkah ini berdesak-desakan. Jadi Allah sudah bilang, rumahku yang pertama kali di muka bumi ini tempat di mana banyak orang menangis. Siapa di antara ibu bapak yang pertama kali melihat Ka'bah tidak menangis? Semuanya nangis. Sampai udah berapa kali datang lagi, doa lagi, tawaf lagi, nangis lagi. Doa lagi, tawaf lagi, nangis lagi. Bahkan ada beberapa orang ngeliat TV lagi, ngeliat jamaah haji datang, nangis. Rindu. Bakkah memang tempatnya orang menangis. Nangis di situ. Bahkan orang, kita kan multazam begitu ya. Doa mustajab, dan itu tempat multazam. Doa mustajab, ibu bapak begitu masuk ke Mekah, ke Ka'bah, ngeliat apa? Ngelihat Ka'bah pertama kali itu adalah doa yang mustajab. Jadi ibu bapak begitu ngelihat Ka'bah masuk ke Masjidil Haram, doalah minta apa yang dipinta karena itu waktu yang sangat mustajab. Awwalun nadrah ilal Ka'bah.
Pertama kali ibu bapak memandang Ka'bah pas begitu masuk masjid, minta pada Allah. Kenapa? Itu doa yang paling mustajab. Lihat, angkat. Masya Allah, angkat. Doa luar biasa. Ini katakan istijabatul doa. Masya Allah, kerinduan yang tidak akan pernah habis. Selanjutnya, punten. Iya. Bukan hanya sekedar bakah itu. Tapi apa? Al-Quran menjawab dengan kata-kata yang sangat indah. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Maka ini, Ka'bah ini, Al-Quran mengatakan, wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas. Ini dia. Al-Quran udah bilang kok, makanya kerinduannya gak pernah habis. Tapi sebelum saya gambarkan ini, ayat ini, Ka'bah ini jadilah. Jadilah, itu kan? Jadi apa? Rumah Allah. Di zaman Nabi Ibrahim, saya loncat nih, zaman Nabi Ibrahim mendirikan pondasi itu. Kisahnya tahu kan? Nabi Ibrahim mendirikan pondasi. Setelah Nabi Ibrahim mendirikan pondasi, Allah katakan, "Hai Ibrahim, nadiyan nas." Panggil semua manusia. Untuk apa? Untuk berhaji. Berhaji itu artinya untuk menyengaja datang ke sini. Haji itu artinya apa? Menyengaja datang. Berhaji itu artinya apa? Menyengaja datang. Ya Ibrahim, nadiyan nas. Hai Ibrahim, panggil semua manusia. Untuk apa ya Allah? Untuk datang ke tempat ini. Ke rumahmu ini ya Allah? Iya. Siapa yang aku panggil? Semua manusia. Sampai kapan? Sampai keturunan daripada akhir zaman. Sampai umat Muhammad. Ibrahim bertanya, ya Allah, aku disuruh manggil semua manusia sampai manusia yang akan datang. Bagaimana suaraku akan sampai? Bagaimana suaraku akan sampai? Aku hidup zaman sekarang, suruh memanggil manusia yang akan datang. Bagaimana suaraku akan sampai? Apa jawaban Allah? Inna alaikal adhan wa alainal balagh. Engkau yang memanggil, aku yang menyampaikan. Masya Allah. Engkau yang memanggil, aku yang menyampaikan. Nah punten, jawabannya akan segera terjawab. Maka Nabi Ibrahim datang ke Arafah. Sampailah di Bukit Arafah. Berdiri sampai menghadap kiblat. Lalu Nabi Ibrahim berteriak dengan sekeras-kerasnya. Nabi Ibrahim, ayuhan nas. Kata Nabi Ibrahim, ayuhan nas. Hai sekalian manusia. Lihat kata Nabi Ibrahim. Inna Allah qad bana baitan alal ardi fahajjuh. Sesungguhnya Allah telah menciptakan di muka bumi ini rumahnya, maka berhajilah kalian. Yang memanggil siapa? Nabi Ibrahim. Hai sekalian manusia, Allah telah membuat rumahnya di muka bumi ini, maka ayo datang ke sini, datang ke sini. Datang ke sini. Baru Nabi Ibrahim mengatakan, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini Nabi Ibrahim pertama kali talbiyah di Arafah. Punten-punten, bahasa para alim ulama, wa mundu dzalika hin. Dan sejak itulah, ulangi lagi, dan sejak itulah Allah tanamkan di hati setiap orang yang beriman walaupun masih di alam ruh, cinta ke Ka'bah. Subhanallah, Masya Allah. Udah tahu jawabannya sekarang? Sekarang pertanyaan, sejak kapan ibu bapak mencintai Ka'bah? Boleh, sejak di alam ruh. Tapi sejak dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Dan waktu itu kita di alam ruh. Beberapa ulama saat itu mengatakan, saat ada labbaik Allahumma labbaik, alam ruh bergoyang. Kenapa? Karena semua ruh ini bergerak untuk ingin segera datang ke Makkah. Subhanallah. Dan semua janin, bukan janin, di alam ruh, semua ruh yang di alam ruh, beberapa ulama menjawab, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bahkan ada beberapa ulama mengatakan, siapa yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim saat di alam ruh, berarti dia diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Kalau ada doa, ya Allah, apakah saya termasuk orang yang menjawab talbiyahnya Nabi Ibrahim saat di alam ruh dulu? Ternyata haji, ternyata saya termasuk orang yang menjawab. Subhanallah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Ya Allah, saya belum berangkat haji ini. Jangan sampai saya ini belum jadi orang yang belum menjawabnya. Tenang. Doa dan doa dan doa. Allah kabulkan dan Allah mudahkan. Punten bunda, gimana mau berangkat haji
Doa tiap hari saja tidak. Minta pada Allah saja jarang. Ini buktinya nih, punten-punten. Saya gambarkan. Ulangi lagi pertanyaan tadi. Sejak kapan ibu bapak mencintai Makkah Ka'bah? Sejak kapan? Di alam ruh saat dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Itu sekarang udah tahu jawabannya. Masya Allah. Saya pantesan nggak tahu tuh tiba-tiba cinta ke Ka'bah, cinta ke Mekah. Ternyata itu ya iya. Dan lebih keren lagi, lihat ayatnya. Tadi dalam surah Al-Baqarah 125. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas. Ini kalau terjemah. Dan Allah telah jadikan, maknanya apa? Wa idh ja'alnal baita mathabatan. Ingatlah ketika Allah menjadikan Ka'bah ini sebagai kiblat bagi manusia. Sebagai apa? Kiblat. Bagi siapa? Bagi manusia. Mathabatan itu kiblat. Tapi, camkan baik-baik. Masabatan, para ulama menjawab mengatakan masabatan ini adalah rindu yang tidak akan pernah habis. Rindu yang tidak akan pernah sirna, rindu yang tidak akan pernah habis. Masabatan. Maksudnya apa? Lihat. Dan rindu yang terbalas. Masabatan, rindu yang tidak habis tapi terbalas. Tidak pernah habis tapi terbalas. Maksudnya apa? Lihat ayah anda bunda. Masabatan. Setiap ibu bapak mengarahkan wajahnya ke kiblat, ke Ka'bah, maka setiap itu juga rasa cinta ke Ka'bah itu semakin menggebu-gebu. Semakin ibu menghadapkan ke kiblat, sholat ke kiblat, Masya Allah, lagi sunnah ke kiblat, tidur menghadap kiblat, Allahu Akbar. Semakin banyak menghadapkan wajahnya ke kiblat, maka semakin dahsyat cintanya ke kiblat atau ke Ka'bah. Itu masabatan linnas. Itu dia. Maka kalau ada orang mengatakan, saya biasa aja ke Ka'bah, saya nggak pernah ada rindu ke Ka'bah, perlu ditanyakan, sholatnya ngadap mana? Iya. Sholatnya ngadap kena, karena Al-Quran mengatakan masabatan linnas. Artinya apa? Kullama tawajjahtal qiblati aktar. Setiap Anda memperbanyak menghadap kiblat lebih banyak, maka punten cintanya makin banyak ke Ka'bah. Maka orang muslim itu, orang mukmin dahsyat sekali, punya kiblat yang luar biasa. Rumah bisa berbeda-beda. Ini ngadep pintunya ke depan, ada orang yang rumahnya nanti justru ngadep pintu luarnya ke mau keluar rumahnya ngadep ke sana, ada sebelah sini mau keluarnya ngadep ke sana, macam-macam pintu rumah. Tapi punten, begitu mau sholat yang dicari apa? Kiblat. Saya mau sholat di sini, kiblat. Mau sholat di rumah tetangga sebelah sana, arahnya kiblat. Mau sholat di mana? Kiblat. Sana kiblat, kiblat semuanya. Masjid boleh berbeda-beda pintu masuknya di mana. Ini masuknya di sini. Ya masjid dari sana masuknya dari utara. Kalau masjid sini masuknya ini. Tapi begitu punten, sholat harapannya dan menghadapnya semuanya kemana? Kiblat. Semua menghadapnya ke kiblat. Dan ini keutamaan daripada punten syariat yang kita pegang. Nggak ada view-viewnya kalau untuk masalah kiblat. Kayaknya kalau kiblat ke sini nggak bagus, view-nya ke sini aja nggak ada. Emang mau ditaruh sesuatu? Kalau menyembah sesuatu yang disimpan, sesuatu yang ditaruh, itu kira-kira pantas-pantasan nggak kira-kira? Iya. Misalnya menyembah apa? Ditaruh di sini kurang pantas kayaknya. Taruh sini aja deh, lebih pantas. View-nya bagus. Taruh sini aja view-nya bagus. Taruh sini aja view-nya bagus. Tapi kalau untuk kiblat, nggak peduli. Ini kiblat saya arahkan ke sana. Masabatan linnas. Setiap Anda arahkan wajah Anda ke Ka'bah, maka setiap itu juga rasa cinta semakin dahsyat ke Mekah. Maka ketika ada orang, saya biasa saja ke Ka'bah, jawabannya apa? Anda kemana ngadapnya? Kalau ngadap ke kiblat pasti semakin cinta. Kenapa? Al-Quran mengatakan masabatan. Satu itu masabatan. Masabatan. Makanya subhanallah, kalau ibu bapak semakin diarahkan ke kiblat, Masya Allah, ini setiap hari saja 5 waktu sholat itu kiblat. Belum qabliyah, belum ba'diyah, belum duha, belum tahajud. Gimana nggak cinta kita ini ke Ka'bah? Tiap hari ngadap ke kiblat, maka cintanya makin dahsyat. Masabatan linnas. Sudah ada sejak dipanggil oleh Nabi Ibrahim, terus diarahkan tiap hari ke kiblat, ya makin dahsyat cintanya. Masya Allah, itu masabatan. Yang kedua, masabatan linnas. Nah tadi, salah satu daripada ayahanda kita menjawab mengatakan, baru datang dari sana rindu lagi. Wajar, ini masabatan. Terjawab, masabatan. Punten, kalimat masabatan. Kullama zada zarahu, kullama zada hubbuhu. Artinya apa?
Setiap ibu bapak banyak berkunjung ke tempat itu, ke Ka'bah itu, maka semakin dahsyat cintanya. Kalau saya tanya, ibu bapak berapa persen cinta ke Ka'bah? Ke Makkah? Berapa persen? 100%. Masya Allah. Sama dengan saya. Begitu ibu bapak datang ke Ka'bah, ke Makkah, terobati nggak 100%? Terobati. Begitu pulang ke Indonesia, rindunya bukan 100%, jadi 200%. Itulah namanya masahabatan, Bunda. 200%. Datang lagi ke Mekah, 200% terobati. Begitu pulang ke Indonesia, jadi berapa? Jadi 300. Berangkat lagi ke sana, terobati, pulang ke Indonesia, 400. Maka setiap Anda sering berkunjung, maka semakin dahsyat cintanya. Itulah yang namanya masahabatan. Makanya jangan disalahkan. Kalau ada orang nih berangkat melulu haji lagi, umroh lagi, nggak bosan-bosan apa? Kenapa? Ya karena memang apa? Cintanya ada. Iya, tapi kalau seandainya ibu bapak saya mau umroh sudah, haji sudah, tapi ada kiai, ada ustadz yang belum nih, kasihan ini. Mana lebih afdol? Dirinya apa kiainya diberangkatkan? Tahu, Masya Allah, ilmunya sudah dapat. Maka di situ ada fikih aulawiyah. Fikih aulawiyah itu apa? Pemahaman yang harus diutamakan. Jangan sampai nomor 1 disimpan di nomor 5. Nomor 5 ditaruh nomor 1. Itu fikul aulawiyah, itu luar biasa. Itu disampaikan para alim ulama. Kadang-kadang kita ini punten-punten. Contoh saja. Ada dalam hadis Rasulullah SAW, iman itu kan 70 cabang. Masih ingat kan? Pernah disampaikan. A'laha la ilaha illallah. Pernah dengar kan? Adnaha imatatul adha anit tariqah. Bawahnya itu adalah membuang kotoran yang ada di jalan. Yang berbahaya, ataupun sampah, ataupun duri, atau apa saja, dibuang. Punten-punten. A'laha la ilaha illallah. Adnaha imatatul adha anit tariqah. Itu kan berarti ada nomor 1, ada nomor 70. Bisa dipahami ya? Berarti harus diutamakan nomor mana? Nomor 1, la ilaha illallah. Jangan sampai nomor 70 ditaruh di atas, nomor 1 ditaruh di bawah. Punten, ukhuwah Islamiyah nomor berapa? Dahsyat sekali. Nomor yang cukup tinggi. Tapi terkadang, punten, la haula wala quwata illa billah. Ini takutnya gara-gara majelis taklim, sama-sama yang diajarkannya itu Quran, yang diajarkannya juga ada hadis, yang diajarkannya juga adalah perkataan para alim ulama, para ulama-ulama salaf, ini ada ulama, ini ulama. Ternyata apa? Malah jadi apa? Malah takutnya malah jadi apa? Malah jadi pecah. Subhanallah, padahal mungkin ini furu'iyah, ini cabang, ini cabang. Padahal yang cabang diangkat nomor 1, yang nomor 1 ditaruh di bawah. Mengerikan sekali itu. Kadang-kadang sekarang ini fikih aulawiyah itu harus dipahami oleh kita semuanya. Mana yang lebih diutamakan, gitu. Mana lebih diutamakan dari segala halnya terus dipilih. Mana harus diutamakan? Harus nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jangan sampai nomor 1 ditaruh nomor 5, nomor 5 ditaruh nomor 1, diacak-acak gitu. Itulah pentingnya majelis taklim untuk mengetahui mana lebih utama, lebih dahsyat. Iya, ini dia punten-punten untuk dipahami oleh kitanya. Maka kalau seandainya saya sudah haji, saya sudah umroh, mampu sih, tapi ngelihat, ya Allah, ini orang sudah hafid, dia sudah hebat, ngajar loh, tapi belum umroh, belum haji. Makanya ngajar kadang-kadang ragu-ragu. Kenapa? Ketika bab tawaf, nangis. Kenapa? Kenapa nangis, Ustaz? Saya ngajarin bab tawaf, saya belum pernah tawaf. Kasihan kan? Berangkatkan. Masya Allah. Pahalanya bagaimana? Dia dapat, ibu juga dapat, bapak juga dapat. Banyak yang seperti itu. Adzan di luar nih? Apa di handphone? Oh, di handphone. Di Madinah. Masya Allah. Ya, luar biasa. Kalau jawab, kalau di masjid nikmat untuk dijawabnya. Kenapa? Karena di situ ada yang berjamaah, ada qomat. Kalau di handphone ada berjamaah nggak di sini? Ada yang qomat. Ada ya. Lanjut dulu. Jadi subhanallah, saya lanjutkan lagi. Sampai di mana barusan? Sampai di mana tadi ya? Fikih aulawiyah itu sampingannya, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Iya, fikih aulawiyah. Oh iya, Bunda, kalau seandainya ibu sudah haji, sudah umroh, tapi wajibnya sudah, berarti kan? Sekali. Tapi ada orang yang Masya Allah, di antara kita, di antara guru-guru kita, di antara imam masjid kita, ini kayaknya belum umroh, ini belum apa. Bismillah, berangkatkan, pahalanya ibu dapat, mereka juga dapat. Bismillah. Masya Allah, kenapa? Pahalanya luar biasa. Tapi pilih, bener nih, dia guru, bener nih, istiqomah, percayakan. Iya, lanjutkan lagi. Berarti masahabatan tidak pernah putus cintanya.
Punten Bunda Ayahanda, tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak bermaksud apa-apa. Hanya ini sharing antara saya dengan Ayahanda Bunda, karena ini keluarga besar buat kami semuanya. Yang kami rasakan itu doa setiap waktu untuk berangkat ke tanah suci itu luar biasa. Walaupun sudah Allah panggil, ya Allah panggil, ternyata dikasih lagi, dapat. Ternyata ada orang yang perlu, kasih. Kenapa? Tapi hakikatnya dipanggil, punten. Ada satu kalimat yang sangat luar biasa. Kalimatnya begini, Bunda. Iya. Au kama qala, kalimatnya. Bahasanya begini, biar enak. Apabila ada orang mengingat kita di Mekah, maka seakan-akan kita hadir di tempat itu. Bisa dipahami nggak, Bunda? Ayahanda ya. Doa-doa dia sama dengan doa-doa kita. Keinginan dia juga dengan kita. Jadi seakan-akan kalau ada orang di Mekah, ingat kita yang lagi di Indonesia, seakan-akan kita hadir di situ. Bayangkan kalau ada orang lagi di Arafah, ingat sama orang yang ada di Indonesia, seakan-akan orang yang diingatnya itu hadir di mana? Di Arafah. Masya Allah, luar biasa. Diingat oleh orang yang melaksanakan ibadah haji itu luar biasa. Dan punten. Apalagi kalau orang itu kita berangkatin, ingat terus nggak sama kita kira-kira? Ingat terus. Di Mekah dia ingat, di Madinah dia ingat. Aduh, nyaman sekali, nikmat sekali. Kita bisa melaksanakan aktivitas yang lain di sini. Doanya kita bisa bebas. Di sana pun pahala mereka dapat tumpah kepada kita semuanya. Dahsyat sekali. Kenyataan yang sangat luar biasa. Tapi punten, mintalah doa kepada Allah setiap waktu, setiap saat. Ya Allah, saya ingin melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, saya melaksanakan ibadah haji. Doa. Ya Allah, panggil aku. Jangan ada bosan-bosannya. Kenapa? Rindu pada Ka'bah. Saya masih ingat. Ini yang tadi saya ingin ceritakan. Ayahanda Bunda, tahun 95 saya keluar dari Pondok Modern Arisalah di Ponorogo, Selahung, Jawa Timur. Saat itu dipilih 10 orang untuk mengabdi di Pondok Modern Arisalah. Jadi 10 orang saja dipilih. Saya bukan ranking pertama, tapi saya ranking 4. Lumayan, 4 juga ya. Ranking 4. Dipanggil. Dan kami itu aktif dalam berbagai macam bidang. Iya. Di bidang pramuka, kami pasukan Garuda. Itu pasukan Garuda? Nggak pernah tahu ya. Pasukan kalau lambang Garuda, lambang pramuka kan ada yang Jawa Barat, ada yang Jakarta gitu kan. Ya. Kalau Garuda, itu lambangnya Garuda. Lambangnya apa? Garuda. Jadi lambang Garuda, Indonesia, andalan Indonesia. Kita pernah dikirim ke luar negeri untuk pramukanya. Saya di pramuka, bisa dipercaya saat itu, ini tahadus bin nimahnya. Kenapa? Pak Kiai minta agar kami ngabdi di sana waktu itu. Yang keduanya, kami di tapak suci. Alhamdulillah, sampai hari ini masih jalan. Gini-gini juga saya pendekar. Pendek tapi kekar, iya. Pendekar seriusnya. Di tapak suci kami berhasil di situ. Selanjutnya bukan hanya itu saja, tapi ada kesenian-kesenian yang bisa kita lakukan. Seperti puisi, seperti apa, bikin semuanya. Makanya Pak Kiai nanya, kamu yakin nggak di sini? Saya bilang, Pak Kiai, saya tidak ngabdi di sini. Pak Kiai bilang, kenapa nggak di sini? Saya punya pesantren, saya mau ngabdi di pesantren saja. Oh ya sudah kalau gitu. Terus Pak Kiai nanya, mau nggak aku kasih amanah kepadamu dan kamu bisa menjalankannya? Saya bilang, siap Pak Kiai, apa amanahnya? Jangan sampai putus setiap sholat walaupun sudah terlaksana, tetap minta bisa melaksanakan ibadah haji. Itu tahun 95. Saya katakan, siap Pak Kiai. Karena ibadah haji ini tidak perlu dengan ongkos sendiri. Saya saja, kata Pak Kiai, 2 kali haji diongkosin sama wali murid. Kata Pak Kiai. Makanya minta saja bisa melaksanakan ibadah haji. Itu dari 95, berarti keluaran SMA-an kira-kira. Doa setiap sujud minta, ya Allah saya ingin melaksanakan ibadah haji. Selesai sholat, ya Allah panggil saya melaksanakan ibadah haji. 95 saya minta doa. 96 berangkat haji. Alhamdulillah dari 96 sampai 2019 tidak putus haji. Subhanallah. Coba berapa tahun itu? Dari 96 sampai 2019 tidak putus haji. Tiap tahun haji. Waktu saya di Mekah mungkin ibu bapak nggak aneh. Nggak aneh kan di Mekah. Jujur Bunda Ayahanda, begitu kami pulang selesai di Universitas Ummul Qura, saya sama istri saya Umi Maki, saya bilang, Mi, kayaknya kita gimana lagi mau umrah mau haji ya, ongkosnya juga berat. Iya ya, tadi udah benar-benar tawaf wada, ini tawaf wada banget. Subhanallah, tawaf wada, sedih banget gimana mau berangkat haji lagi, berangkat umrah lagi, sedih.
Tawaf wada, pulanglah, diboyong anak semuanya, kitab-kitab. Waduh, udah tawaf wada, pulang. Sampai ke Indonesia. Subhanallah. 3 bulan, ada yang telepon. Abi Maki, iya. Berangkat umroh. Kenapa? Ini kebetulan ada fulan, nunjuk Abi Maki untuk membimbingnya. Subhanallah. Berangkat lagi. Pulang. Berangkat lagi. Dan akhirnya, subhanallah, sampai hari ini, haji. Kenapa? Sampai hari ini tidak pernah putus untuk doa. Ya Allah, saya ingin melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, panggil untuk melaksanakan ibadah haji. Panggil untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi mungkin ini sebagai sharing saja sama bunda ayahanda. Jangan mentang-mentang sudah haji, nggak doa lagi. Tetap minta dipanggil lagi. Adapun nanti ternyata Allah berikan kesempatan, bisa untuk siapa? Orang lain. Bisa untuk orang lain. Yang penting kita ingin laksanakan itu. Maka dikatakan masabatan linnas. Bisa dipahami ya? Nggak ada bosan-bosannya. Coba ibu bapak yang sudah umroh, sudah haji, bosan nggak kira-kira? Tidak. Pengen lagi. Bismillah. Nah, Masya Allah. Harus lagi ke sana. Dan bila perlu insyita, kalau Anda ingin berangan-angan wafatlah di 2 tanah haram ini. Kalau ingin berangan-angan. Mbah Maimun kemarin. Almarhum, Masya Allah. Itu luar biasa coba. Entah bagaimana ceritanya dari sini atau bagaimana. Itu skenario Allah. Dipilih oleh Allah untuk dimakamkan di Ma'la. Di tempat di mana Sayyidah Khadijah berada di sana. Masya Allah, Ma'la luar biasa. Tempat dimakamkan di sana. Rugi kalau soalnya keluarga wafat di sana minta dikirim ke Indonesia. Jangan, kuburkan di sana. Tanah Mekah itu adalah tanah haram. Masya Allah. Ini baru sedikit saya gambarkan. Lanjut biar cepat waktunya ya. Madinah belum nih. Baru Mekah. Iya. Baru Mekah. Subhanallah. Lanjutkan. Kalimat yang sangat luar biasa lagi. Kenapa Mekah ini mulia juga? Sampai hari ini dikatakan kita merindukannya. Ya dijaga oleh Allah. Dipilih oleh Allah. Kiblat di sana, masabatan linnas, sampai dikatakan fawallu wajhukum syatra, kemanapun kita mengarah lagi sholat, harapkan ke kiblat itu kan. Ada lagi apa? Masjidil Haram ataupun tanahnya Makkah, Masjidil Haram disebutnya ataupun tanah haram, Madinah atau Makkah dikatakan tanah haram. Kenapa? Karena innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Ini adalah surah At-Taubah ayat 28. Iya. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Maka tidak boleh datang ke tempat ini. Maksudnya apa? Makkah Madinah. Orang musyrik itu najis. Sekarang saya tanya ayahnya bunda, punten. Iya, ada nggak kata-kata yang lebih kotor daripada najis? Ada nggak? Ada nggak kata-kata yang lebih kotor dari najis? Nggak ada. Punten sekali lagi. Binatang yang najis itu kan, punten, anjing, babi gitu kan, najis itu kan. Nggak usah disebut nama bentuknya, tapi sifatnya aja najis. Ternyata kalimatnya innamal musyrikuna najas. Kenapa? Karena kemusyrikan itu adalah kotor. Maka tidak boleh datang ke tanah suci ini. Karena ini hanya orang-orang suci yang mengesahkan Allah yang datang kemari. Maka tidak boleh orang kafir datang ke sana. Maka kalau ibu bapak datang ke tempat Makkah atau Madinah, orang tidak Islam, non-Muslim, sana. Muslim, masuk. Masya Allah. Di arah beberapa arah itu, kafirnya ke sana, Muslimnya ke sana. Selalu demikian, adanya. Kenapa? Karena dijaga. Siapa yang jaga? Allah. Siapa lagi? Manusia yang punya tanggung jawab cinta kepada Allah. Punten. Agama mana yang punya tempat yang diagungkan oleh agamanya yang tidak boleh dimasuki kecuali pemilik agamanya? Ada nggak kira-kira? Cuma apa? Islam. Di India yang dibanggakan untuk bangsa apa? Hindu ya? Sungai apa namanya? Sungai Gangga. Boleh nggak kita ke sana? Boleh kita ke sana. Ngelihat ke sana boleh? Boleh. Sekarang di Vatikan itu yang dibanggakan oleh siapa? Katolik. Kita boleh nggak ke sana? Boleh. Ka'bah punya Islam. Boleh orang kafir ke sana? Nggak boleh. Haram. Siapa yang tidak pernah bangga dengan itu? Makanya begitu datang ke sana, kita ini berada di tempat yang paling baik. Masya Allah. Pantesan rindu terus ya. Orang tidak bersyahadat nggak boleh masuk sana. Sampai Ibnu Taimiyah bilang, ini Ibnu Taimiyah, kalau Anda tahu ada sehelai rambut orang kafir, di situ tahu ini orang kafir, rambutnya orang kafir, kamu bawa, kamu bakar. Kalau nggak, kamu buang ke tanah halal. Segitunya itu menjaganya. Masya Allah, ini luar biasa. Innamal musyrikuna najas.
Sampai di tanah haram ini nggak boleh berburu binatang, mau dimakan dagingnya ataupun mau diapa? Mau dipelihara. Nggak boleh matah-matahin pohon seenaknya di tanah haram yang tumbuh sendiri itu. Iya. Nggak boleh kalimatnya berburu. Nggak boleh istilahnya apalagi memotong pohon-pohon. Nggak boleh, tidak boleh sembarangan berada di sana tempatnya. Kenapa? Hewannya dilindungi. Makanya merpati banyak kan di sana tuh. Ada yang buru nggak merpati? Nggak ada. Nggak boleh. Tanah haram. Masya Allah. Lanjutkan lagi, punten. Bukan hanya sekedar itu, tapi siapa yang sholat di Masjidil Haram? Berapa kali lipat? Berapa? 100.000. Kalau di Madinah? 1.000. Punten. Ini harus diklarifikasi lebih baik lagi. Iya. Termasuk orang-orang jamaah haji yang sekarang kan pemerintah kita jamaah haji Indonesia kalau dulu dekat dengan Masjidil Haram gitu ya. Sekarang cukup jauh nggak dari Masjidil Haram? Ya, yang ada Ka'bah itu jauh, ada 5 kilo, ada 6 kilo. Tapi, punten, tidak ada yang namanya jamaah reguler atau ONA biasa yang ditempatkan oleh pemerintah Indonesia kecuali semuanya berada di tanah haram. Semua di tanah haram. Sejauh-jauhnya pun pemerintah Indonesia tidak pernah menyimpan jamaah haji di luar tanah haram. Semua berada di kawasan apa? Tanah haram. Semua berada di kawasan tanah haram. Kenapa? Karena agar merasakan nikmatnya tanah haram. Kenapa? Camkan baik-baik dan tolong sampaikan kepada keluarga kita, teman kita. Jangan takut. Masjidil Haram yang berlipat ganda 100.000 kali lipat ini adalah masjid yang berdiri di tanah haram. Bisa dipahami ya? Karena Rasulullah mengatakan Masjidil Haram, bukan Masjidil Ka'bah. Yang dilipat gandakan 100.000 kali lipat bukan Masjidil Ka'bah, tapi Masjidil Haram. Maksudnya masjid yang ada di tanah haram. Berarti asal masjid yang ada di tanah haram 100.000 kali lipat. Walaupun tidak bisa diragukan yang paling mulia adalah masjid yang ada Ka'bahnya, karena itu masjid yang pertama kali. Tapi demi kenyamanan dan keselamatan jamaah disimpanlah agak jauh. Kenapa? Kalau lagi mendekati haji macetnya luar biasa. Dan waduh, dahsyatnya luar biasa. Tapi tetap mereka bisa merasakan salat di Masjidil Haram. Itu dia, ya. Tapi kalau Masjid Nabawi yang dilipat gandakan 1.000 kali lipat hanya Masjid Nabawi saja. Walaupun masjid itu di sekitar tanah haram Madinah tidak 1.000 kali lipat. Karena Rasulullah mengkhususkan masjidi hadza, masjidku ini. Bisa dipahami nih ya? Tahu nih, oh jadi Masjidil Haram itu luar biasa. Ya, lebar berarti Masjidil Haram? Lebar. Imam Masjidil Haram. Ka'bah maksudnya? Bukan. Di Masjid Ajiziyah. Oh iya. Adik saya juga Ustaz Jam-Jam, Imam Masjidil Haram. Kenapa? Karena imam masjid di Tanah Haram. Masjid Zahir. Masjid Amir Sultan. Masya Allah. Itu namanya apa? Masjidil Haram. Saya lanjut lagi. Apalagi keistimewaan-keistimewaannya untuk dipercepat ini. Subhanallah. Ternyata indah juga Masjidil Haram ini. Ataupun Makkah ini. Rasulullah SAW mengatakan kalimatnya. Khairul balad. Kalimat yang ada. Nih Rasulullah SAW bersabda. Sebelum meninggalkan Makkah. Wallahi innaki la khairu ardillah. Wa habbu ardillah ilallah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah. Engkau adalah bumi yang paling baik. Tempat yang paling baik. Dan aku adalah orang yang sangat mencintaimu. Tapi kalaulah aku tidak diusir oleh kaumku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Berarti Rasulullah mengatakan, innaki la khairul ardillah. Kamu adalah tempat ataupun tanah yang paling baik yang ada di bumi ini. Lalu apa lagi? Ahabbu ardillah. Aku sangat mencintai. Yang paling aku cintai tempat ini adalah Makkah. Tapi sayang aku meninggalkan karena kaumku mengusirku. Berarti kalau ibu bapak datang ke Makkah, berarti ibu bapak berada di tempat yang paling mulia, paling baik. Ini Makkah, ya saya singkat. Jadi kalau macam, aduh saya rindu ke Makkah, kenapa ya? Itu jawabannya. Keutamaan-keutamaan. Kenapa? Karena orang yang tahu kemuliaan sesuatu hanya orang-orang yang mulia itu. Jadi gini, maksud saya gini. Kalau tahu mulianya barang, maka ibu akan memuliakan barang itu. Kalau ibu tahu itu emas, maka ibu akan menyimpan emas itu selayaknya emas.
Tapi kalau ibu tidak tahu itu emas, emas itu akan berharga bagi orang-orang yang tahu emas. Emas itu tidak berharga bagi orang-orang yang tidak tahu itu adalah emas. Makkah itu akan berharga bagi orang-orang yang tahu tentang keutamaan Makkah. Ini kata-kata bukan kutipan saya, tapi kutipan Rasulullah. Ini lihat nih, Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Ngumpul dan padat jamaahnya. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib datang. Assalamualaikum. Semua jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi semua kan lagi fokus sama Rasulullah. Ini Rasul di depan misalnya. Semua jamaah sedang fokus sama Rasulullah. Sahabat sedang fokus sama Rasulullah. Lalu begini. Ali bin Abi Thalib datang. Assalamualaikum. Semua bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesana lagi. Maksudnya fokus kepada siapa? Rasulullah lagi. Tapi Rasulullah ngelihat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dicintai nggak sama Rasulullah? Cintai banget. Ali bin Abi Thalib begitu masuk karena terlambat, dia cari-cari apa? Tempat duduk. Cari tempat duduk. Mana tempat duduknya? Di mana? Karena padat. Abu Bakar ngelihat sudut mata Rasulullah, ngelihat Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar paham. Oh, ada Ali di situ. Abu Bakar bukan hanya menjawab waalaikumsalam, tapi apa Abu Bakar? Langsung. Ali, sini geser. Sini Ali, sini Ali. Di saat orang fokus sama Rasulullah dan tidak memberi kesempatan mungkin untuk duduk, tapi Abu Bakar, Ali sini, geser. Ali bin Abi Thalib duduk dan duduk. Rasulullah sedang ceramah, menjeda kalimat ceramahnya. Apa beliau katakan? Al-Karim la ya'rifu illa al-Karim. Orang yang mulia itu hanya diketahui oleh orang-orang yang mulia. Bisa dipahami Bunda? Itu dijeda ceramahnya hanya untuk memuji Abu Bakar. Allahu Akbar. Al-Karim la ya'rifu illa al-Karim. Orang yang mulia itu hanya diketahui oleh orang-orang yang mulia. Mulianya emas ini hanya bisa dimuliakan oleh orang-orang yang mengenal itu emas. Dimuliakannya ulama bagi orang-orang yang mengetahui tentang kemuliaan ulama. Tapi kalau nggak pernah mengenal mulianya ulama dan seperti ulama, wajar kalau mau diapakan, mau difitnah, mau dihina, mau diapa. Kenapa mereka nggak tahu tentang mulianya ulama? Bisa dipahami ya, Bunda? Iya. Subhanallah. Jadi seseorang bisa memuliakan orang tua ketika orang ini tahu tentang kemuliaan orang tua. Makanya ini bisa menyebar. Al-Karim la ya'rifu illa al-Karim. Orang yang mulia itu hanya diketahui oleh orang-orang yang mulia. Kenapa orang yang mulia itu tahu tentang kemuliaan? Subhanallah. Ini kalimatnya. Kenapa harus terangkan tentang Makkah ini? Biar kita ini makin greget gitu untuk datang dan doanya luar biasa. Makkah, Makkah, Makkah. Karena walau bagaimana itu kecintaan kita kepada Makkah, masahabatan linas, tidak akan pernah putus. Iya. Terakhir tentang Madinahnya. Madinah agak cepat, insya Allah. Iya. 2 jam. Tadi Makkah sudah ya. Walaupun nanti agak singkat, takut ada yang ketinggalan Makkah yang ininya masalah sholat sudah. Kalau mau diperpanjang ya Makkah ini tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu, dan selanjutnya. Ini adalah tentang Makkah yang sangat luar biasa. Madinah sekarang. Sebelum saya lanjutkan Madinah, ayahanda bunda, kalau saya tanya, karena khilafiyah ulama ada, mana yang lebih mulia, Makkah apa Madinah? Madinah apa Makkah? Makkah, Masya Allah. Ada nggak bilang Madinah di sini? Nggak ada. Yakin? Padahal ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang menyatakan Makkah lebih mulia dari Madinah, ada yang mengatakan Madinah lebih mulia dari Makkah. Tapi memang kebanyakan ulama berpendapat Makkah lebih mulia dari Madinah. Tapi ibu pengen tahu, bapak pengen tahu alasannya. Kok ada orang mengatakan Makkah lebih mulia? Ibu bapak udah nggak bisa, mestinya apa? Udah tahu jawabannya. Iyalah, Makkah lebih mulia. Kenapa? Ka'bah, masahabatan linnas, 100.000 kali lipat, gitu kan? Semuanya itu tadi ya jawaban untuk menguatkan. Ketika ditanya, Madinah, ada yang bilang Madinah? Ada. Ada yang mengatakan Madinah lebih mulia dari Makkah? Ada. Iya, kenapa? Karena di situ ada Raudhah. Raudhah itu apa? Taman surga. Karena apa? Ada satu kalimat, sautu minal jannah. Suara dari surga itu lebih mulia daripada langit dan bumi serta isinya. Suara dari surga. Sementara Madinah bukan suaranya, tapi apa? Tamannya. Maka wajar ada yang mengatakan Madinah lebih mulia, ada Raudhah. Kenapa? Karena sautu minal jannah, suara dari surga
lebih mulia daripada langit dan bumi seperti isinya. Kenapa? Ya Madinah lebih mulia. Karena di situ Raudhah, bukan suaranya, tapi taman surganya ada di situ. Wajar kalau ada berpendapat demikian. Masya Allah. Yang menyatakan lagi, kenapa Madinah lebih mulia? Karena Rasul memilih Madinah untuk wafat dan dikuburkannya. Kenapa? Mulianya tempat dan mulianya manusia. Tempat mulia, manusia mulia. Karena manusia termulia ada di Madinah. Bisa dipahami nggak ya? Makanya dengan mata Madinah, kenapa dipilih oleh orang yang termulia? Jadi jangan heran kalau sampai hari ini ada yang mengatakan Madinah lebih mulia. Juga Makkah lebih mulia. Tapi kita sebagai orang beriman, dua-duanya mulia. Makanya orang berhaji, kemana nantinya? Mekah, terus kemana? Madinah. Atau ke Madinah dulu, terus kemana? Ke Mekah. Berarti kalau haji nggak ke Mekah, nggak ke Mekah tapi nggak ke Madinah, kayaknya kurang apa? Kurang afdol. Haji ke Mekah tapi nggak ke Madinah, kurang afdol. Haji ke Madinah nggak ke Mekah, bukan haji itu namanya. Bukan haji, orang haji jadi Mekah, tapi satu paket kan, Mekah Madinah, Mekah Madinah. Subhanallah, luar biasa. Makanya saya selalu beribaratkan, kalau ibu bapak ke Depok lalu tidak mampir ke pesantren saya yang di Depok, itu seperti ke Mekah tanpa ke Madinah. Iya, ke Depok nggak mampir. Walaupun nggak ada saya, mampirlah. Lihat saja datang ke sana bagaimana. Lihat, walaupun mungil, walaupun kecil, tapi Masya Allah, aktif semua santri-santrinya, senang banget. Luar biasa. Doakan, mudah-mudahan santrinya istiqamah. Iya, dan semuanya istiqamah. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kami direpotkan dengan dua. Tapi Alhamdulillah, lancar saja. Iya. Yang santri Tasik membludak. Membludak apa? Muridnya. Akhirnya sampai ada SMA IT, stop dulu, tetap jalankan yang ada. Iya. Subhanallah, lagi konsen ke sana. Subhanallah, ada aja di sini. Waduh, ternyata ini kemarin udah nggak beres ini. Akhirnya Alhamdulillah, yang di Depok juga sekarang sudah proses tingkat 3. Alhamdulillah. Awalnya kan tingkat 2 kan. Ini kayaknya jamaah santri-santri naikin ke tingkat 3. Alhamdulillah. Proses tingkat 3 berjalan lancar. Terus pelan-pelan, dan santrinya Masya Allah. Mau diapa-apain, pindah dulu ke sana ya. Monggo. Ingat waktu lampu mati? Mereka tidur di mana? Mereka tidur di rumah kami. Pokoknya angkat semuanya. Saya lagi di haji, lagi di Mekah kan. Tidurin aja di rumah. Masya Allah, itu santri seabrek-abrek tidur di rumah. Tidur di rumah. Di rumah saya kan banyak peliharaan. Ada burung, ada kucing. Tidur bersama mereka. Nggak ada masalah. Tapi apa, nggak apa-apa sama burung. Nggak apa-apa, Abi. Masya Allah. Nggak apa-apa dekat akuarium. Nggak apa-apa. Senang aja mereka tidur di situ. Luar biasa. Abis itu nyalakan. Apa bilang? Abi boleh nggak nanti malam tidur di sana lagi? Oh boleh. Ini kalau malam-malam begini nih. Ya kan masih hafalan semuanya nih. Saya datang nih. Kelihatan mobil datang. Dia langsung. Abi datang, iya. Langsung panggil tuh. Sate Padang. Langsung, Abi ada sate Padang. Ya itu maksudnya apa? Traktirin gitu. Ada. Saya bilang, jangan sate Padang. Kenapa? Bahaya, bukan bahaya, mahal. Padahal mah ya, udah tahu gejrot aja. Tahu gejrot murah. Tahu gejrot 5.000 satu porsi. Kan lumayan. Kalau ada berapa puluh orang kan murah itu. Tapi sate Padang 12.000. Tekor juga bandar. Makanya, sate Padang. Dia bilang, jangan sate Padang terus. Kenapa? Bahaya. Kenapa? Nanti bahaya gini. Apa yang bagus? Tahu gejrot. Tahu gejrot. Anak-anak kan nurut aja kan. Yang penting masuk perutnya apa tahu gejrot. Lebih murah bunda tahu gejrot. 5.000 satu porsi. 12.000 satu nasi Padang. Apa mahal banget. Bakso juga lumayan 10.000 kan. Nah tahu gejrot lumayan. Dan itu subhanallah, itu si abang-abang yang jualan. Nongkrongnya di situ melulu lagi. Kacau saya tuh. Bingungnya di situ. Makanya kalau saya bilang, saya lewat dulu ke Satpam itu kan, Satpam komplek lah. Ada yang jualan nggak? Ada, waduh ini tekor nih, tapi nggak ada masalah. Anak-anaknya seneng gitu, luar biasa. Padahal makan udah, namanya anak-anak kan. Kan jam 9:30 udah beres nih, ngaji sudah semua beres gitu. Nongkrong aja di nongkrong. Yang nongkrong cuma 2 orang di bawah sambil belajar gitu, bacaan Quran. Tapi di atas sudah nunggu tuh, nunggu kode aba-aba. Bentar, Abi datang, Abi gitu. Turun ke bawah. Tapi luar biasa bunda, senang banget ya, senang banget anak-anak itu banyak. Udah dulu stop dulu ya, itu ceritanya ya. Namun yang jelas Masya Allah Madinah luar biasa ya. Jadi kalau ditanya, mana mulia, Madinah atau Mekah? Dua-duanya mulia. Iya, dua-duanya mulia. Lah syak, tapi nggak usah berdebat, dua-duanya mulia. Tapi kalau ditanya, kenapa mulianya Madinah?
Satu, saya tadi sampaikan. Madinah, punten, ada Masjid Nabawi. Di sana 1000 kali lipat. Yang kedua, bukan hanya Masjid Nabawi, tapi apa? Di sana juga ada apa? Masya Allah, di sana ada yang namanya Raudhah Asy-Syarifah, Raudhah yang mulia, Raudhah Syarifah, Masya Allah. Di sana juga bukan hanya Raudhah, tapi apa? Ada Gunung Uhud. Iya, iya, ada makam Rasulullah di sana. Ada makam Rasulullah SAW yang dipilih tempatnya oleh Rasulullah SAW. Ulangi lagi, sana ada namanya Masjid Nabawi. Dalamnya ada Raudhah. Iya, dalamnya ada makam Rasulullah SAW Madinah. Terus dari sana ada Uhud. Kenapa saya katakan Uhud? Karena ini punya kisah sendiri ayahanda bunda, simak baik-baik. Uhud, Masya Allah. Uhud ini, kalau Rasulullah mau pergi meninggalkan kota Madinah, itu selalu salam ke Uhud. Assalamualaikum ya Uhud, anta jabalun fil jannah, anta jabalun tuhibbuni wa ana uhibbuk. Assalamualaikum Uhud, kamu adalah gunung yang di sorga, dan kamu mencintaiku dan aku mencintaimu. Itu setiap Rasulullah mau pergi dari Madinah. Dan setiap Rasulullah datang dari manapun ke kota Madinah, salam, Assalamualaikum ya Uhud. Kayak pamitan gitu. Dan kayak mau datang, kayak negur gitu. Kata-katanya itu, kamu gunung di sorga, kamu adalah gunung yang mencintaiku dan aku mencintaimu. Selalu diucapkan. Usikum iya ya nafsi bitaqwallah. Semua ulama, ya, melihat daripada hadis yang ada, bahwa ada gunung-gunung yang ada di sorga. Gunung apa saja? Jabal Nur, apalagi? Jabal Sur, apalagi? Tursina, siapa lagi? Uhud, gitu kan? Tapi di antara 3 gunung ini, Nur, Sur, lalu Tursina, itu ada khilafiyah. Walaupun khilafiyah, namanya khilafiyah ya khilafiyah. Tapi begitu dikatakan gunung Uhud, tidak ada satu ulama pun yang khilafiyah tentang masalah gunung yang di sorga. Jadi satu gunung yang pasti di sorga yang tidak ada khilafiyah ulama itu gunung apa? Uhud. Dan ibu bapak tahu ini sudah terbukti dan sekarang ibu bapak boleh googling nanti setelah acara kajian ini. Kenapa Rasulullah kamu gunung di sorga, kamu mencintaiku dan aku mencintaimu? Ternyata begitu dipotret dari atas gunung Uhud itu mengukir kalimat Muhammad. Ya, Muhammad dipotret dari atas. Gunung Uhud dipotret dari atas Muhammad. Pantasan gunung Rasulullah, kamu gunung mencintaiku, namaku ada di kamu dan aku mencintaimu, Masya Allah, dan kamu gunung yang ada di sorga. Itu Uhud. Dan di sana juga Mekah punten ada yang namanya Masjid Quba. Iya, yang mana apabila kita membersihkan diri sana lalu datang ke Quba 2 rakaat sama dengan melaksanakan apa? Umroh. Dan sangat terkenal di Madinah. Itu keberkahannya. Berkah luar biasa doa Rasulullah. Dan Madinah pun diharamkan oleh Allah atas permohonan Nabi Muhammad. Ya Allah dalam doanya. Ini hadis Rasulullah SAW. Ini ada hadis Rasulullah SAW benar dengan mengatakan Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah wa ja'ala haraman wa inni haramtul Madinah. Ya Allah, engkau telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim agar Makkah diharamkan, maka aku meminta kepadamu agar Madinah diharamkan. Maka Madinah pun diharamkan. Punten sebagai penutupnya. Madinah, iya, sebagai penutupnya. Madinah Al-Munawwarah. Ini untuk disimak baik-baik. Masya Allah. Terkenal yang disebut dengan punten. Dulu sebelum Rasulullah datang, Madinah itu terkenal dengan wabah penyakit. Jadi kalau ada orang datang ke Madinah, udah terkenal. Di situ pulang pasti sakit. Kalau orang udah datang dari Madinah, dulu tuh namanya Yathrib. Kalau orang datang ke Yathrib, dulu sekarang Madinah, datang ke sana, bisnis di sana, kerja di sana, kalau sakit itu udah biasa, karena memang itu pembawa wabah. Dan kalau orang udah datang siap ke Madinah, mau bisnis, mau apa, udah siap-siap sakit. Dan kalau udah sakit, udah siap-siap mati. Kenapa? Karena parah kalau sudah sakit membawa penyakit dari Madinah. Maka terkenal Yathrib ini membawa apa? Penyakit. Bisa dipahami di sini ya? Sampai hijrah ke kota Madinah. Ini satu waktu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar bagaimana kabarmu? Abu Bakar menjawab, Alhamdulillah baik ya Rasulullah, tapi beginilah. Beginilah. Maksudnya apa? Kurang sehat. Tapi beginilah. Bilal juga, bagaimana kabarmu Bilal? Bilal, Alhamdulillah baik ya Rasulullah, hanya ya begini. Maksudnya apa? Ya wajar kalau Madinah, karena memang Madinah begini gitu. Situasinya memang begini.
Tiba-tiba Rasul, memang banyak para sahabat yang sakit segala macam. Maka Rasulullah mendoakan dan sangat luar biasa. Dan dirubahlah Madinah ini menjadi tempat yang penuh dengan kesehatan dan membuang dari berbagai macam penyakit. Maka sangat terkenal Madinah ini dengan mengatakan turbatus syifa. Turbatus syifa. Sampai beberapa ulama mengatakan, ini dalam hadis sahih, Madinah itu terkenal dengan turbat syifa. Debu obat. Sampai para ulama mengatakan, Madinah ini debunya aja, tanahnya saja obat. Madinah itu obat semuanya. Semua Madinah itu tanahnya adalah obat. Walaupun di satu tempat yang Rasul datang ke sana, namanya adalah, kalau tidak keliru, ada mantiqah, satu tempat kebun namanya kebun Sa'ab, ya. Tapi para ulama mengatakan Madinah itu semua tanahnya adalah obat. Bagaimana caranya? Caranya, Ibu, caranya dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, masukkan lidah ke sini. Masukkan lidah ke sini lagi, jari. Ya, punten Bunda. Caranya, bagaimana caranya dalam turbatus syifa di Madinah ini, ya? Apakah itu tapi di tanah haramnya, di tanah jangan di tanah halalnya. Kalau Uhud itu sudah di tanah halal, iya. Jadi tanah haramnya, di tanah, maksudnya apa? Di tanah haramnya Madinah, iya Madinah. Caranya bagaimana? Masukkan jari ini ke mulut, iya. Setelah itu kan ada basa-basa sedikit, simpan di tanah Madinah, lalu doa. Doanya dengan berbagai macam kalimat redaksinya yang ada di dalam perkataan para alim ulama, termasuk hadis Rasulullah SAW, fima makna kalimatnya. Bismillahirrabbina. Iya, dengan mengata Bismillahirrabbina, biriki ahlina atau biriki ba'dina. Iya, bi ardina, biturabi ardina. Lalu isfi mardana bi idni rabbina. Lalu tempelkan di tempat yang sakit. Mana yang sakitnya? Haditsun sahih. Ini hadis sahih. Iya. Apa itu? Ulang dari Assalamualaikum. Dari mana? Dari doa tadi. Iya, di Google ada. Mungkin di Google ada, mungkin ya. Jadi kata-katanya dengan mengatakan, tapi nggak apa-apa. Iya, masukkan di sininya. Setelah itu simpan, ditempelkan. Kalimatnya Bismillahirrabbina, atas nama Allah Tuhan kami. Iya, biriki ba'dina, dengan air ludah di antara kami. Karena ada ludahnya. Ya, biturabi ardina, dengan turab padang atau dengan pasir yang dengan pasir di tanah kami. Ya, ispi maradina, sembuhkanlah penyakit kami. Biizni rabbina, atas izin Tuhan kami. Maka tempelkan di mana yang sakitnya. Sakit di sini, tempelkan di sini. Masya Allah, sakit di sini, sakit. Saya jadi ingat, lupa kemarin saya tidak begitu pernah saya sakit ini ya. Kemarin di Madinah enggak lupa. Sakit. Tapi ini kenyataan yang luar biasa. Ini boleh. Satu, lihat pendapat ulama. Apakah ini kekhususan buat Rasulullah? Tidak. Ini siapapun bisa lakukan. Yang kedua, apakah ini di kota Madinah? Betul di kota Madinah. Tinggal yang ketiga perbedaan. Apakah berlaku di tanah kita Indonesia? Beberapa ulama mengatakan ini adalah berlaku dimanapun ada. Ada beberapa ulama berpendapat demikian. Tapi yang paling banyak memang khusus Madinah. Tapi boleh dicoba. Memang demikian. Tapi ibu bapak misalnya di tempat ini ada tanah, ini ada tempat kami. Karena ada kata biturabi ardina. Berarti kata-kata biturabi ardina dengan tanah yang ada di tempat kami. Apakah itu khusus Madinah? Kalau khusus Madinah, oh itu Madinah. Pasti tidak keraguan. Tapi ada pendapat ulama di mana tempat tinggal kita bisa. Coba nanti kalau ibu bapak merasakan sakit apa guna, keluarlah. Ada tanahnya, bismillah. Bismillahirrabbina. Ya, biriki ba'dina. Biturabi ardina. Isfi maradina. Apa? Biidni rabbina. Tempelkan. Di mana tempat sakitnya. Tempelkan di mana tempat sakitnya. Bismillah. Ya, seperti itu. Dan ini adalah Madinah Al-Munawwarah. Iya. Ayahanda bunda, punten dengan singkatnya saya sampaikan kerinduan kita ke kota Mekah dan kota Madinah tidak akan pernah putus. Semoga kerinduan ini selalu terobati dengan apa? Paling tidak dengan sholat yang kita kerjakan 5 waktu karena menghadap ke kiblat.
Tapi jangan salahkan, setiap banyak sholat maka semakin rindu ke Ka'bah. Karena Ka'bah itu digambarkan tadi apa? Masabatan. Masabatan. Iya. Jadi setiap sholat makin rindu. Semakin sholat semakin rindu. Itu dikatakan masabatan linnas. Ya seperti itu. Ayahanda bunda, mohon maaf atas segala kekurangan. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni alhubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.